Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Dulunya mobil ini dihujat, setelah bertransformasi nyata sekarang mobil ini dipuja-puja. Inilah hasil karya anak bangsa dari Semarang, Innova menolak tua. Nah bosku, kali ini kita tuh ada project nih dari konsumen kami Om Kasmuri dari Subang yang antrinya 5 bulan yang lalu, masuk antrian Juni selesai, Juli 30 hari kerja selesai. Semua project mobil ini detail. Nah ini kita akan berikan cuplikan foto ya di samping saya ini buat teman-teman yang penasaran. Apa saja sih Mas Robi kok 30 hari kerja? Nah di sebelah saya ini saya kasih potongan foto dari 22 part item upgrade yang kita ganti ya, dari headlamp, kap mesin, fender, bumper depan, belakang, grill, lower, list cap, senja plus soket, logo, spoiler, list kaca, terang lid, mata kucing, bracket, stop lamp, fog lamp, cover fog lamp, liner fender, talang air, dan pelipit kaca. Ada 22 item yang sudah kita siapkan. Dan apa saja list kerjanya? Di sebelahnya ada itu tabelnya. Dari upgrade ke 2015 barong, cat full body model abu-abu 2015, penggantian talang air, pelipit kaca, las kropos ya, ada kropos sama kenteng body karena ketika datang pintu sebelah depan kiri itu habis nabrak ya. Repaint pelek, custom lampu Pro 7, terus beberapa konsep lain. Hingga ini mobil tuh ada permintaan dari divisi bengkel mesin ya, servis general check up, mesin kaki-kaki rem 4 roda, dan juga perbaikan speedometer yang lampunya mati, serta finishing salon detailing. Nah itu beberapa item yang sudah kita ganti, kita proses, kita kerjakan sesuai dengan keinginan konsumen. Sedetail itu Garasi Mobil Semarang ya. Ini list kerjanya teman-teman bisa baca sendiri. 30 hari kerja selesai termasuk custom di bagian interior. Nah unit mobil ini nanti kita akan bahas dan kita berikan dokumentasi lengkap seperti apa yang kita kerjakan di mobil ini. Nggak usah khawatir, setiap proyek kami per bulan kita cuma terima 5 mobil, kita buat dokumentasi lengkap, kita berikan informasi apa saja bahan yang kita gunakan, dan kita berikan bukti nyata hasil nyata. Ini kualitas kami. Inilah Garasi Mobil Semarang karena memang kita kerja pakai seni dan pakai hati, cuma 5 mobil sebulan. Mau nggak mau, akhirnya harus antri. Ya gimana, ini kerjaan seni kerajinan tangan ya. Seni, tukang dempul juga kita bicara seni, tukang cat seni, tukang poles finishing seni, tukang pengamplasan, bongkar pasang dan lain-lain. Ini pekerjaan seni dan tim kami yang berjumlah 7 orang itu sudah klop dan kita hanya bisa terima 5 mobil sebulan demi kualitas. Kalau mobil kalian dikerjakan detail seperti itu bagaimana? Seneng nggak ya? Akhirnya kalian kan seneng dengan kualitas kami. Tapi mau gimana lagi? Harus antri dan aku mau nyebut antriannya tuh sudah sampai bulan apa tuh gak enak. Dari divisi bengkel cat kami ya, antrian itu sudah di bulan Maret 2027 setelah lebaran tahun depan. Ngeri Mas Robi, lah gimana? Saya bicara GMS itu nggak rame, nggak sepi karena cuma sebulan 5 mobil kerja sesuai kemampuan. Jadi nggak rame, nggak sepi, cuma 5 mobil sebulan. Akhirnya dibuat sistem antrian seperti itu. Mau nggak mau ya, monggo kalau berminat antri. Lebih baik antri dikerjakan oleh kami demi kualitas yang terbaik. Jadi nggak buru-buru. Dan ketika mobil dikirim nggak terlonta-lonta lama, 30 hari kerja selesai. Kurang lebih seperti itu. Yuk, simak video on progress mobil ini dari awal sampai akhir di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke, jadi di sini tuh unit mobil ada permintaan dari konsumen kami Om Kasmuri untuk dilakukan servis general check up dari bagian mesin, kaki-kaki, rem 4 roda. Nah, di sini sudah kita siapkan spare part yang wajib kita lakukan penggantian seperti oli mesin. Kita menggunakan PTT 10W40, gurah mesin sekaligus filter oli, dan juga kita menggunakan brake serta carbo cleaner untuk mendukung kinerja kami dalam proses servis mesin. Nah, di sini kita cek menyeluruh, terutamanya di bagian kaki-kaki ada beberapa yang kita lakukan proses peremajaan spare part.
Nah, di sini terindikasi ball joint atas kiri dan kanan itu sudah kocak, serta ball joint bawah 1 biji juga kocak, serta penggantian filter bensin yang sudah mampet ataupun kotor ya. Jadi di sini tidak bisa dibersihkan, akhirnya filter bensin kita ganti baru. Nah, di sini juga bagian disc brake ada 1 piece yang sudah pada baret ya. Jadi di sini tuh kendalanya apabila kecepatan di atas 80 km per jam dilakukan pengereman, terasa bergetar sekali di bagian setir karena indikasi terdeteksi disc brake yang tidak rata atau bergelombang. Makanya itu kita lakukan proses pembubutan agar rata. Nah, di sini juga ada peremajaan spare part lain seperti penggantian 4 busi yang sudah jelek, serta kita melakukan penggantian kampas depan menggunakan bendik yang warna biru. Serta di sini tuh ada request konsumen untuk penggantian oli matic karena informasi dari konsumen itu oli matic sudah lama sekali belum diganti. Makanya itu di sini kita ditugaskan untuk mengganti oli maticnya. Nah, di sini untuk oli matic kita menggunakan dari produk Toyota berjenis oli matic ATF ya, T4 sebanyak 4 liter. Oke, jadi di sini sudah selesai dari divisi bengkel mesin melakukan proses servis general check up dari bagian mesin, kaki-kaki, rem, 4 roda. YMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, jadi di sini teman-teman kita lihatkan penampilan before dari kondisi unit Innova punyanya Om Kasmuri dari Subang. Nah, ini kan basicnya Innova tipe G-Matic facelift 2009-10. Nah, nanti unit mobil ini akan kita lakukan proses upgrade menjadi Barong 2015 dan kita repaint warna grey 2015 keluaran dari kode cat kami, dimana abu-abunya itu beda. Kalau original dari bawaan Innova ini kan dia julukannya abu-abu bulu kera karena abu-abunya semi coklat. Sedangkan kalau abu-abu dari keluaran cat 2015 kami, dia itu abu-abunya lebih coraknya biru dan lebih keren. Nanti bisa dilihat bagaimana hasil airnya ketika di hasil air. Nah, di sini kondisi mobil itu juga cukup memprihatinkan karena kondisi dari pintu depan kiri peyok, habis nabrak, serta banyak kropos-kropos terutamanya di bawah-bawah pintu. Nah, di sini teman-teman kita lihatkan tuh titik-titik kropos yang nantinya akan kita benahi. Nah, di sini tuh riwayat mobil, owner mobilnya itu rumahnya daerah Subang yang deket Pantura, di mana airnya itu sedikit asin ya, mengakibatkan timbullah bibit karat-karat atau kropos di plat bodi mobil ini. Nah, di sini interior juga kita perlihatkan, di mana nanti interior juga kita custom modifikasi di bagian jok. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat step by step project kami dari awal sampai akhir. Oke, jadi sebelum unit mobil kita operasi plastik, kita upgrade dan kita restorasi, pertama di sini unit mobil kita perintahkan untuk tim divisi las genteng kami melakukan project pengelasan kropos di bodi mobil ini. Nah, di sini juga ada indikasi di bawah radiator itu ada plat besi yang sudah kropos juga. Nah, nantinya kita benahi semua kropos-kropos itu, kita buang, kita ganti plat bodi baru agar kedepannya mobil ini awet, tidak akan timbul karat-karat lagi.
Oke, jadi di sini tuh kita berikan bukti autentik dari tim divisi Las Kropos kami, di mana kami melakukan beberapa pengelasan kropos dan penggantian plat bodi. Karena kalau tidak di video dokumentasi detail seperti ini, takutnya nih ketika kami melakukan pengecasan biaya Las Kropos, konsumen kaget, Mas Robi, kok biayanya segini, emang mana aja tuh yang di Las Kropos? Ini loh bukti-buktinya bahwa penggantian plat bodi cukup banyak. Jadi maklum dong kalau kita mengecas biaya seperti itu. Karena kalau tidak didokumentasi detail seperti ini, pengelasan kropos itu apabila sudah kena pengecetan tidak terlihat. Makanya itu di sini tuh tiada dusta di antara saya dan konsumen. Saya berikan dokumentasi detail agar konsumen bisa melihat sendiri seberapa banyak kerusakan dari bodi mobil tersebut dilakukan Las Kropos Genteng. Oke bosku, jadi unit mobil itu sudah selesai dari divisi Las Genteng Kropos kami. Lanjut, mulai kita cicil pekerjaan dari restorasi modifikasi upgrade kami, di mana langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan pembongkaran di bagian interior. Jadi di sini tuh biar sistem kerja kami tergapai 30 hari kerja selesai, interior tuh mulai kita bongkar, mulai kita custom di bagian jok 3 baris, 4 door trim pintu, dan juga kepala konsol box. Jadi nanti ketika interior selesai tercustom modifikasi, eksterior pun juga selesai. Jadi kita sistem tuh 30 hari kerja tergapai semua. Makanya itu interior mulai kita bongkar, kita custom dahulu. Setelah itu lanjut ini unit mobil kita lakukan proses operasi plastik upgrade menjadi bentuk barong 2015. Total item yang kita ganti menyeluruh apabila langsung kita pasangi semua itu ada sekitar 22 item. Tapi di sini tuh kita cicil pemasangan item part yang utama dahulu, seperti penggantian fender kanan kiri, penggantian kap mesin, terus penggantian bumper depan dan juga bumper belakang. Nah, di sini juga kita melakukan proses penyetingan bodi ulang agar presisi dan rapi. Ini kan basicnya Innova 2010, sebenarnya tuh bumper belakangnya itu tidak perlu ganti karena sudah sama. Tapi di sini ketika datang bumper belakang dari mobil ini sudah pecah, akhirnya konsumen request untuk diganti baru sekalian. Oke, proses selanjutnya di sini kita mulai mencicil untuk pelepasan all item part eksterior dari list pintu, handle pintu, spion, roof rack, karet-karet, semua kita lepasi karena unit mobil akan lanjut di tahap proses body cat. Oke, jadi di sini untuk bagian body plat yang diganti baru dengan Las Kropos kita haluskan dengan grindet. Selanjutnya kita timpa epoksi primer dahulu pada plat body Kropos tersebut sebelum kita timpa dempul. Fungsinya adalah sebagai perekat pertama agar dempul itu merekatnya maksimal, dan juga sebagai pelapis pertama agar kedepannya tidak timbul karat kembali yang mengakibatkan kropos. Nah, setelah itu lanjut kita proses untuk pendempulan menyeluruh. Proses perataan bodi dengan teknik ini harus dilakukan oleh tenaga yang profesional karena di teknik ini itu adalah paling krusial. Hasil bagus tidaknya dari pengecatan bergantung sekali dari teknik pendempulan ini. Apabila dempulnya asal-asalan mengakibatkan hasilnya bergelombang, nantinya ketika hasil pengecatan hingga finishing pastinya akan kelihatan. Makanya itu di sini kita serahkan pada sang maestro kami, Cak Sud, untuk melakukan teknik pendempulan menyeluruh full body hingga proses pengamplasan. Nah, di sini Cak Sud dengan pengalaman beliau yang sudah 30 tahun lebih berkecimpung di dunia pendempulan, melakukan tugas ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari hingga flat, halus merata hingga proses pengamplasan. Nah, di sini itu nggak hanya tenaga ahli yang dibutuhkan untuk teknik pendempulan, pastinya bahan juga harus premium. Nah, di sini untuk dempul kita menggunakan merek Alpha Gloss yang sudah terbukti dari kualitas dan juga harga.
Oke, jadi nantinya setelah selesai proses pengamplasan menyeluruh bodi cat dari mobil ini, nah nanti kita akan jemur, kita diamkan minimal 1 hari apabila terik matahari bagus hingga dempul itu keringnya maksimal. Nah setelah itu baru nanti kita akan timpa proses epoksi 2 step, primer dan filler. Oke, jadi unit mobil di video kali ini sudah menuju di tahap proses masking atau pembungkusan pada bagian yang tidak terkena cat. Selanjutnya kita timpa proses PP primer plastik pada bagian bumper depan dan juga bumper belakang. Karena di sini riwayatnya bumper depan dan belakang itu ganti baru, part item plastik baru ya, agar kedepannya itu cat tidak gampang terkelupas. Wajib sekali kita timpa PP primer plastik sebagai perekat. Baru setelah itu kita timpa epoksi 2 step, primer dan filler. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana tim kami melakukan proses penimpaan epoksi pertama primer, di mana merek yang kita gunakan adalah merek Belcoat. Dan Belcoat ini juga sudah terkenal di dunia pengecatan ya. Jadi bahannya bahan premium jenis PU atau bakar. Selanjutnya kita melakukan proses epoksi filler. Nah, di sini epoksi filler kita menggunakan merek Siken ya. Jadi di sini tuh kita kombinasi antara gempul, epoksi primer, epoksi filler, cat dan pernis. Kita tuh kombinasi antara beberapa merek ya. Kalau mau pakai Siken semua ya boncos, harganya pasti mahal. Makanya itu di sini kita kombinasi antara beberapa merek agar harganya itu masih masuk akal dan kualitasnya juga premium. Makanya itu teman-teman kalau bertanya-tanya nih, Mas Robi harusnya pakai Siken semua. Pakai Siken semua, konsumen saya pada lari kalau tahu harganya. Makanya itu di sini saya kombinasi agar harganya masih masuk akal, kualitasnya tetap premium. Dan di sini teman-teman juga bisa menilai kualitas dari project kami dari awal sampai akhir itu benar-benar detail sekali. Oke, kembali lagi di proses pengerjaan kami. Nah, di sini tuh unit mobil setelah selesai proses epoksi 2 step, kita jemur. Setelah kita jemur epoksi kering maksimal, kita amplas menyeluruh merata luar dan dalam epoksi body hingga flat dan rata. Setelah itu kita lakukan proses masking ulang, pembungkusan ulang, karena unit mobil nantinya akan masuk proses pengecatan dari cat dasaran, cat utama hingga top coating pernis. Oke, jadi unit mobil setelah proses masking selesai, kita melakukan cleaning degreaser anti silikon yang kedua sebelum cat dasaran. Karena di tahap kebersihan benar-benar kita perhatikan sekali agar saat proses pengecatan tidak terjadi kegagalan atau kerusakan. Makanya itu benar-benar sangat-sangat diperhatikan sekali untuk faktor kebersihan. Oke, kembali lagi di video on progress. Di sini lanjut kita lakukan proses dasaran cat 2 lapis warna grey. Nah, di sini untuk merek dari cat yang kita gunakan adalah sekelas Niken atau Blinken. Yang pasti bahan kami adalah bahan PU atau bakar. Jadi seperti itu kualitas yang kita berikan. Nah, di sini nanti setelah proses cat dasaran 2 lapis selesai, unit mobil akan kita lakukan final cross check ulang menyeluruh. Jadi body cat kita akan cek menyeluruh. Apabila ada lubang-lubang kecil atau ada ketidaksempurnaan yang tertinggal, kita haluskan dengan teknik pendempulan tipis dan amplas halus merata. Jadi nanti unit mobil ketika kita timpa cat utama hingga top coating pernis harus dinyatakan body cat itu aman, lolos inspeksi, tidak ada kecacatan atau lubang-lubang kecil yang tertinggal. Jadi benar-benar diperhatikan sekali sebelum kita timpa cat utama. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat ketika tim kami melakukan pemilahan, pengecekan, pendempulan tipis dan pengamplasan halus merata.
Jadi benar-benar tidak boleh ada lubang-lubang kecil seukuran jarum pun yang tertinggal. Jadi benar-benar diseleksi menyeluruh. Setelah lolos inspeksi dari final cross check ulang kami unit mobil sebelum kita timpa cat utama, di sini kita melakukan cleaning degreaser anti silikon yang ketiga dengan merek AXT. Jadi benar-benar proses cleaning degreaser anti silikon pembersihan ini kita lakukan 3 kali hingga proses cat utama. Jadi di sini lanjut kita repaint grey cat utama kami sebanyak 4 liter dengan bahan piu atau bakar merek sekelas Niken atau Blinken. Dengan 4 liter tersebut kita menghasilkan total 4 lapis cat ya, luar dan dalam. Nah, jadi di sini total cat yang kita gunakan untuk proses pengecatan dari awal cat dasaran hingga cat utama itu totalnya sebanyak 6 liter. Nah, di sini saya berikan informasi dengan harga per liternya 350.000 dikali 6 liter ya untuk proses pengecatan. Jadi hanya untuk cat teman-teman harus rogoh kocek sebesar 2,1 juta hanya untuk bahan cat. Belum tenaga, belum thinner, belum pernis, belum bahan-bahan lain-lainnya. Jadi di sini ada harga, ada kualitas, tapi kalau Garasi Mobil Semarang insya Allah harganya masih masuk akal, tapi kualitas proses pengerjaannya dan bahan-bahannya bisa dinilai sendiri. Karena di sini semua kita berikan dokumentasi detail lengkap, tiada dusta di antara kita. Oke, jadi di sini unit mobil sudah menuju proses top coating pernis. Nah, di sini kita menggunakan pernis Siken HS Premium dengan total bahan yang kita gunakan membutuhkan 3 liter pernis dicampur 1,5 liter hardener dicampur 1,5 liter thinner. Jadi total 6 liter oplosan. Apabila kita spray ke body cat luar dan dalam akan menghasilkan 3-4 lapis. Jadi di sini teman-teman bisa menilai bagaimana kualitas dari Garasi Mobil Semarang, karena di sini tuh kami mengkombinasikan dari beberapa racikan. Karena racikan inilah yang menghasilkan seni yang istimewa. Apa sih racikan itu, Mas Robi? Pertama, kita mencari tenaga profesional yang sudah proper dan berpengalaman di bidang cat, dari tukang dembol, tukang cat, hingga tukang finishing polish. Nah, itu racikan pertama. Racikan kedua adalah dari bahan-bahan yang premium kita gunakan. Kita sudah menemukan resep dari awal sampai akhir menghasilkan seni yang berkualitas. Racikan yang ketiga adalah tempat kerja yang proper. Pertama, di sini teman-teman bisa melihat ruangan cat kami ini adalah ruangan open dengan sistem pembuangan udara yang bersih. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah mobil itu ada ram-raman besi. Jadi penyedot kipas pembuangan udaranya berada di bawah mobil. Jadi ketika kita spray cat atau pernis langsung tersedot di bawah mobil dan kita buang keluar dengan sistem filterisasi yang bagus. Selain itu, kita juga menggunakan kompresor bertenaga 5 horsepower. Tenaganya cukup besar dan disimpan di tangki udara sebanyak 300 liter. Jadi ketika kita proses pengecatan hingga pernis, nggak ada cerita atau drama udaranya sampai ngempos. Karena kalau udaranya ngempos, hasil pengecatannya akan berpengaruh sekali. Makanya itu sangat-sangat kita perhatikan. Serta sistem udara kompresor itu kita menggunakan filter air. Jadi ketika kita spray, tidak ada cerita udara itu ada atau mengandung air. Karena apabila udara dari kompresor itu mengandung air, akan menghasilkan kerusakan saat proses pengecatan. Racikan yang keempat adalah kita sudah mengkombinasikan teknik-teknik dari proses kerja kami yang sangat detail. Dari proses las kropos, pendempulan, penjemuran, proses pengecatan, proses pernis, hingga finishing. Itu adalah racikan teknik-teknik kami yang sudah sangat bagus sekali, menghasilkan seni yang berkualitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, hasilnya benar-benar glossy, wet look,
dan bisa buat ngaca. Inilah seni kualitas yang dipertontonkan kepada Anda semua. Oke, jadi di sini proses pengecatan dari mobil itu membutuhkan waktu 2 hari karena di hari berikutnya kita melakukan repaint bagian atap. Jadi repaint atap itu terpisah di hari berikutnya demi menjaga kebersihan dari proses pengecatan. Makanya itu di hari pertama kita fokus ngecat sekeliling bodi dan juga kap mesin. Terus di hari berikutnya kita ngecat bagian atap. Setelah proses repaint hingga top coating selesai, kita jemur minimal 3-4 hari hingga vernis itu kering maksimal. Baru setelah itu kita akan lanjut di proses pengamplasan dan pemolesan. Di jeda waktu itu kita mulai mencicil untuk melakukan proyek pekerjaan lainnya, di mana di sini kita melakukan proses repaint di bagian grill, handle pintu, trunk lid, spoiler sesuai dengan warna yang diinginkan konsumen. Setelah 3-4 hari vernis kering maksimal, lanjut kita melakukan proses finishing. Nah, di tahap finishing ini kita melakukan proses pengamplasan bodi menyeluruh, dan di sini untuk pengamplasan bodi kita menggunakan 3 grade amplas dari grade 1500, grade 2000 hingga grade 3000. Nah, di sini kita juga mencicil project finishing pekerjaan lain karena ada request konsumen kami untuk custom lampu Pro 7 P730 RS headlamp serta fog lamp, dimana nanti untuk reflektor headlamp requestnya dibuat full black housing, dan nantinya untuk diamond requestnya juga warna blue. Setelah selesai proses pengamplasan menyeluruh body cat, di sini kita lanjut di tahap proses pemolesan full body. Nah, di sini untuk proses pemolesan full body kita juga melakukan proses pemolesan 2 step. Pertama kita menggunakan busa dengan karakter hard cutting ya, agak sedikit kasar. Nah, nantinya kita lanjut untuk proses pemolesan body menggunakan busa soft cutting. Dan di sini kita menggunakan kompon bakar untuk hasil yang maksimal. Jadi di sini untuk velg 4 roda juga ada request konsumen kami untuk dilakukan proses repaint full black glossy. Jadi di sini kita bongkar velg, kita amplas, kita dempul, kita ratakan. Selanjutnya kita timpa repaint dengan warna black glossy sesuai dengan request konsumen. Di sini juga ada request konsumen untuk penggantian kisi AC 4 biji di bagian plafon yang sudah pada rusak, karena untuk ganti kisi AC harus menurunkan plafon dan mengganti semuanya 4 biji.
Oke, jadi unit mobil di tahap finishing ini membutuhkan setidaknya waktu 7-8 hari dari proses pengamplasan bodi, pemolesan bodi, custom lampu Pro 7, pemasangan all item spare part dari eksterior interior, dan juga proses repaint di bagian pelek. Jadi membutuhkan waktu setidaknya 7-8 hari. Nah, di sini sudah di tahap akhir, semua project yang diinginkan konsumen sesuai list kerja terlaksanakan. Karena nanti setelah selesai dari divisi bengkel cat kami, unit mobil akan lanjut untuk proses anti karat. Oke, jadi di sini tuh ada permintaan konsumen untuk di anti karat dari kolong-kolong bawah hingga rongga 5 pintu agar kedepannya tidak timbul lagi karat ataupun keropos. Makanya dilapisi anti karat demi jangka panjang yang bagus dan baik. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke, unit mobil sudah di tahap cleaning ya. Jadi di sini sebelum diserahkan ke konsumen, unit mobil kita proses salon detailing eksterior, interior hingga ruang mesin. Ya maklum, namanya mobil di bengkel cat pastinya kotor, tapi SOP prosedur kami ketika mobil mau diambil konsumen wajib tampil cantik dan bersih. Makanya itu kita rekomendasikan untuk finishing air salon detailing oleh tim khusus salon detailing kami.
jadi di sini juga kita lihat kan bagaimana kualitas lampu dari Pro 7 P730 RS headlamp serta fog lamp ini. Jadi nggak cuma membuat penampilan jadi cakep, di sini membantu sekali penerangan di malam hari. Teman-teman bisa lihat tuh, hasil cahayanya fokus, flat cut off, tidak menyilaukan lawan arah. Dan di sini benar-benar Pro 7 itu cahayanya padat sekali. 3, 2, 1, and you can see. Oke, jadi tadi teman-teman sudah ngelihat sendiri ya bukti nyata bagaimana on progress mobil yang ada di belakang saya ini. Semua kita berikan dokumentasinya lengkap. Yuk, kita akan review bagaimana kualitas hasil pekerjaan kami. Kameramen bisa shoot video dari sisi eksterior dulu dari bagian muka depan sambil kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini di bagian muka depan itu kita upgrade total. Jadi di bagian muka depan itu hanya meninggalkan sisi ini ya, ke belakang. Fender, cup, headlamp, grill, logo, list cup, lower, soket senja plus senjanya, bumper, fog lamp, cover fog lamp, bracket bumper, liner fender, semuanya kita ganti. Setelah kita upgrade nih sisi bagian depan, langsung kita custom sesuai permintaan konsumen. Apa saja? Yuk, kameramen shoot di bagian grill dan headlamp. Dari penampilan muka depan dulu, ya toh. Dari depan, nah di sini kita custom grill bawaan originalnya kita repaint full black glossy. Jadi ini penampilan mobil itu kombinasi dengan warna abu-abunya kita buat abu-abu 2015. Karena kalau abu-abu yang lama ya, generasi 2005 sampai sebelum Barong, dia itu abu-abunya semi coklat seperti bulu kera. Nah ini abu-abunya kita buat abu-abu 2015 dengan warna coraknya itu seperti abu-abu machine grey, kayak Mazda bosku, malah istimewa warna ini, mewah warna ini. Nah, di sini kombinasi antara black glossy sama warna abu-abu cukup matching ya, dan juga custom lampu di bagian headlamp ya. Kameramen bisa shoot, headlamp ini kita buat full black glossy. Dan informasi buat teman-teman custom di bagian headlamp ini, kita menggunakan Pro 7 P730 RS dengan daya low beam, high beamnya kita perlihatkan nih kepada teman-teman semua ya. Nah di sini Pro 7 P730 RS headlamp 55 65 watt ya, low beam, high beam, fog lamp 40 50 watt. 2 in 1 P730 RS. Kita instalasi ke bagian perlampuan mobil ini di muka depan. Tidak hanya membuat penampilan mobil ini jadi keren, tapi membuat penerangan ketika malam hari itu jadi lebih terang. Nah, untuk headlamp ya, informasi buat teman-teman yang belum tahu, kita menggunakan headlamp original baru Toyota PT Ichiko. Ini harganya headlamp satu set kanan kiri, cek aja di Tokopedia Shopee. Original ya, original baru ori itu di 2,3. Jadi headlamp ini kita menggunakan baru original demi kualitas reflektor, kualitas mikanya memang berbeda kalau dibandingkan dengan KW-KW-annya merek-merek yang lain ya. Makanya itu headlamp kita original baru Toyota demi kualitas, jangka panjang dan kekilauan dari mikanya itu memang beda. Nah di sini fog lamp, cover fog lampnya juga kita repaint black glossy ya, cover fog lampnya ya. Nah untuk penampilan eksterior ini simple, tidak ada mainan body kit, jadi kita upgrade barong, kita custom lampu, kita custom di bagian grill fog lamp dengan black glossy. Serta kita repaint nih di bagian pelek, karena ini pelek dia model akar ya, karena ini kan 2010 pelek model akar, kita repaint warna black glossy agar menarik ya dan jadi penampilannya oke. Karena kalau ganti pelek lumayan mahal ya. Ini budget minimalis tapi penampilan tetap oke habis dan kenyamanan tetap enak habis. Karena kalau ring 15 tetap nyaman banget, empuk banget. Nah di bagian sisi samping nih spion ya. Spion kita kasih cover spion ganti baru dengan model LED speed ya. Budget minimalis, hasil tetap cakep habis. Seperti biasa talang air biar bagus, manis. Kita buat talang air slim ini. Kita buat talang air slim. Serta pelipit kaca kita ganti baru. Nah di sini pelipit kaca juga kita ganti baru. Nah setelah itu kita lihatkan nih hasil body catnya nih, kameramen. Ini warna tidak hitam ya, tapi kilau glossinya terlihat di kamera. Nah kilau glossinya nih loh. Dan hasilnya flat, datar, flat ya. Nah ini kombinasi antara 3 seni ya, dari tukang dempul, tukang cat, tukang finishing poles. Nah ini menghasilkan karya seperti ini. Bener-bener kualitas ini gak ada lawannya.
Lanjut di penampilan belakang yuk. Nah di belakang itu penggantian itemnya nggak cukup banyak. Yang lebih mahal part di bagian sisi depan ya. Jadi di bagian belakang ini cuma kita ganti bumper, mata kucing, terang led, lis kaca, sama spoiler ya. Dan kita lakukan konsep terang led, lis kaca kita repaint warna body. Terus emblem ini kita buat black chrome ya. Kalau konsep dari konsumen kami menghilangkan aksen chrome dari sisi eksterior. Termasuk handle pintu makanya kan di repaint warna body. Nah jadi seperti itu. Oh ya, sedikit informasi ya. Mobil ini ketika datang, pintu ini kan bekas nabrak ya. Kemarin kita alas genteng. Terus ada beberapa titik keropos di bagian pintu bawah. Serta bagian sisi pintu sana juga keropos. Makanya itu ada request konsumen di video sebelumnya kan ada proses anti karat. Karena memang di daerahnya konsumen ini Subang ya. Subangnya daerah Pantura. Airnya jelek dan kualitas air jelek itu membuat bibit-bibit keropos bermunculan. Makanya itu setelah kita las keropos langsung kita tembak anti karat full dari kolong-kolong bawah hingga sisi rongga-rongga dalam pintu dan dalam bagasi. Kurang lebih seperti itu. Oke yuk kameramen putari dulu baru nanti kita akan membahas di sisi ruang mesin dan interior. Bisa shoot videokan ke teman-teman semua bagian dari eksterior menyeluruh dari kondisi mobil ini. Nah di sini nanti juga akan kita review ya bagian panel-panel dalam yang kita repaint hasilnya seperti apa biar teman-teman ngelihat. Sebelum itu di sini kita membuka dulu di bagian ruang mesin ya. Nah di sini di bagian sisi ruang mesin tidak kita lakukan rubah warna atau repaint, jadi tetap dengan warna abu-abunya lama. Tapi kita lakukan finishing salon detailing ya. Coba kameramen shoot bagian sisi ruang mesin yang sudah kita lakukan treatment salon detailing. Gimana kalau kalian melihat project yang detail seperti ini dari proses restorasi, proses service general check up mesin kaki-kaki rem prop 4 roda, proses las genteng, proses terus las keropos, proses repaint, proses semuanya diperlihatkan detail ya. Kalau melihat hasilnya detail seperti ini, kalian puas gak dengan hasil karya kami? Nah inilah seni kerajinan tangan dari Garasi Mobil Semarang. Sebelum kita membahas di interior, kameramen bisa shoot video kan di sisi sela-sela pintu ini hingga sela-sela pintu sebelah sini ya. Ini coba videokan nih. Nah, kita repaintnya tuh detail dari sini nih. Videokan. Jadi di sini itu sela-sela pintu dalam kita repaint detail. Karena memang repaint kami luar dalam ya. Makanya itu membongkar semua part item di bagian luar dalam, karet-karet pintu. Semuanya kita bongkar, kita repaint detail. Nah ini, termasuk sini, Pak Iwan, kameramen, tolong shootkan di bagian sini. Nah ini repaint yang kita lakukan detail hingga di bagian sela-sela pintu, sela-sela bagasi. Nah coba shoot dari sisi sini Pak Iwan, ya, sini nih. Ini shoot, jalan pelan-pelan kameranya, nge-shootkan bagian sini yang kita repaint detail. Kenapa cat full body kami itu antriannya panjang karena cat full body itu bongkar pasangnya cukup banyak ya. Seperti ini kan harus membongkar beberapa item yang menempel di sisi body ya. Karet-karet, handle pintu, semua dibongkari. Oke. Nah setelah ini kita akan review di bagian interior. Kameramen bisa shoot di sisi interior. Kamera coba dibuat 0,5. Nah silakan shoot video di bagian interior. Silakan pamerkan ke teman-teman semua. Nah di sini interior mobil itu ada beberapa custom yang kita lakukan. Pertama adalah jok 3 baris, custom dengan bahan Navarro kulit halus, bahannya adem ya. Dan tema desain ini adalah pilihan konsumen, jadi kita cuma eksekutor di lapangan. Nah di interior ini cuma melakukan perubahan jok 3 baris, beserta 4 door trim pintu dan kepala konsol box serta ini ya, cover lantai bawah dari depan sampai belakang. Setelah itu kita finishing salon detailing, hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Bersih, clean, dan cakep sekali ya. Termasuk kisi AC shoot dari bagian belakang masuk. Nah ini kisi AC kemarin kita ganti semua. Karena memang kisi AC-nya sebelumnya sudah pada rusak ya. Nah ini kisi AC kita ganti semuanya 4 biji. Kita ganti baru ya. Biar lebih rapi ya. Jadi ini kisi AC-nya kita ganti baru semuanya. Nah ini kemarin yang bawaan lamanya itu udah pada rusak ya. Nah ini kita ganti baru. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana treatment-treatment yang kita lakukan di
pekerjaan kami dari awal sampai akhir. Teman-teman bisa menilai sendiri. Inilah hasil karya nyata dari Garasi Mobil Semarang. Thank you. Reviewnya cukup itu saja karena sudah kita review lengkap. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir Garasi Mobil Semarang. Jangan lupa follow, ikuti media sosial kami di Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Threads, ada semua media sosial kami ada, update kami selalu ada di media sosial kami. Silakan follow dan ikuti untuk terus mengetahui perkembangan terbaru dari Garasi Mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.